Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Untuk pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas tentang konsep teknologi dari sebuah web. Termasuk kita sudah membahas apa itu website, apa itu World Wide Web, apa itu URL, terus bagaimana cara kerja sebuah web, dan terus apa saja yang harus kita siapkan atau harus kita gunakan agar kita bisa mengakses ke sebuah website. Termasuk apa saja software yang kita gunakan untuk membuat sebuah website. Nah, kemarin kita sudah bisa menyebutkan misalkan contoh dari sebuah website itu adalah website SMKN 2 Sumedang. Sekarang mari kita coba buka. Kalau untuk kemarin kita sudah membahas itu tentang konsepnya. Kalau untuk pertemuan sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah website. Dan kemarin sudah dijelaskan bahwa sebuah website itu adalah suatu halaman atau beberapa halaman yang saling terkait atau saling berhubungan yang menampilkan informasi berupa tulisan, gambar, video, artikel, dan lain sebagainya. Tergantung dari kebutuhan website tersebut. Misalkan di sini adalah website sekolah, jadi informasi-informasi yang ditampilkan itu adalah mengenai sekolahnya. Nah, lalu bagaimana Bu cara membuatnya? Nah, mari kita bahas untuk sekarang tentang cara pembuatan sebuah website. Perhatikan bahwa sebuah website itu tadi sudah disebutkan terdiri dari beberapa halaman atau satu halaman ya. Di sini yang disebut halaman itu adalah sebuah page. Yang ini dari atas ini sampai ke bawah ini adalah satu page, satu halaman. Nah, ini satu halaman ini dibuat atau dibangun dengan menggunakan HTML. Tadi ya, bahasa markup. Atau biar lebih jelas, coba kita buka. Klik kanan lalu klik inspect. Nah, bisa dibuktikan atau dilihat untuk menghasilkan satu halaman website ini diperlukan beberapa baris kode. Nah, ini untuk membuat satu halaman ini caranya ini. Kita tinggal menuliskan kode-kode untuk membuat ini. Misalkan untuk satu halaman ini ya. Satu halaman web ini dibentuk atau dasarnya dibuat dari kode ini, kode siku HTML, lalu slash HTML sebagai penutupnya. Nah, di dalam tag HTML ini ada lagi bagian-bagian, yaitu ada bagian head dan body. Head itu kan bagian kepala, dan body itu bisa diartikan sebagai badannya atau isi dari sebuah website tersebut. Jadi dalam satu web itu struktur dasarnya kita tinggal menuliskan tag HTML ini, lalu di dalam tag HTML tersebut terdapat tag head dan juga tag body. Nah, apa perbedaan dari tag-tag ini? Nah, kita bahas dulu ya untuk struktur dasar, karena satu halaman itu terdiri dari satu tag HTML ini sampai ke sini. Nah, maka di dalamnya ini head ini berfungsi sebagai untuk mengatur informasi terkait halaman websitenya, sedangkan body itu untuk isi. Misalkan kita buka di tag head. Nah, ini dalam tag head ini ada lagi isi kode-kodenya. Nah, ini ya. Ini karena contoh websitenya sudah yang kompleks, jadi kodenya pun sudah banyak. Misalkan yang diperlukan di dalam head itu yang paling penting itu misalkan ini title. Kita dalam tag head sebelum tag penutupnya ya. Nah, sebelum tag penutupnya di sini masukkan tag title ini. Kalau misalkan di halaman ini titlenya selamat datang di SMK 2 Sumedang. Ini di mana munculnya? Ini di sini. Nah, untuk mengatur halaman di sini di judul tab-nya. Misalkan kalau kita diganti
ingin kita ganti, tinggal kita sesuaikan ya. Misalkan judulnya mau websiteku atau apapun, silahkan tinggal aturnya di title. Ini di sini itu bisa diatur. Terus untuk yang tag body ini adalah keseluruhan yang ada di dalam halaman ini. Misalkan Ibu klik yang sorot yang ini nih, div class header top bar. Ini untuk membuat satu ini nih, segini, tagnya itu yang ini segini. Tek, kita buka. Nah, ini segini. Ada lagi misalkan dibuka. Nah, kalau pengen semakin ini, kita tinggal buka terus. Nah, ini tuh kelihatan top list. Nah, ini tuh. Jadi intinya kita tinggal memasukkan si kode-kode ini ya. Atau misalkan kita mau yang gambar. Coba, nah ini masuknya di section ini. Kita buka lagi terus. Set. Nah, ini ya. Ini adalah kode untuk menampilkan sebuah gambar. Misalkan ini yang bagian Bandung ini. Kita buka. Nah, ini tinggal lihat. Kalau misalkan kita mau menampilkan tulisan yang ujian nasional, di sini ada. Nah, yang ini. Di sini kita bisa lihat. Nah, ada informasi bahwa itu menggunakan kode H4. Nah, ini tulisan ujiannya. Ini awali dengan H4 tulisannya ini dan ditutup dengan H4 lagi. Gitu. Kalau misalkan tulisan yang di bawah ini berarti yang ini P. Nah, ini kan Bandung, Disdik. Nah, gitu. Nah, itu intinya dari sebuah website ya. Jadi hari ini kita membuat satu halaman ini dan caranya kita tinggal menuliskan kode-kode ini dan kode-kode ini yang tadi sudah Ibu share di modul. Nah, dan untuk hari ini kita fokusnya di format teks saja. Jadi jangan dulu ke gambar, jangan dulu kemana-mana. Untuk hari ini kita fokus untuk membuat sebuah atau formatting tulisan dulu. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau membuat tulisan yang di bold, di kapital, terus membuat paragraf seperti ini. Nah, kita akan pelajari hari ini. Tapi untuk diketahui ini nih, struktur dokumen HTML, apapun isinya, kita harus tetap menuliskan ini. Ini karena perintah dasar dari sebuah HTML ini harus ada ya. HTML, head, body, nah ini slash body dan slash HTML. Nah, ini struktur dasar yang harus ada jika kita ingin membuat satu halaman di web.